Baik, Ibu Lis, kita maju langsung ya Bu ya. Berikutnya di sana telah persiapan Mas Antung Arif Maulana. Kami sambut. Di sana juga ada Bapak Mentor, Bapak Yulian Wiratno. Ini orang yang luar biasa. Saya berteman dengan beliau dulu ketika kami satu kantor, dan sekarang beliau di DPN PTSP, tentu dengan banyak hal-hal luar biasa yang telah dilakukan oleh Pak Yulian Wiratno. Saya biasanya manggil beliau ini Mas ya, tapi karena dalam forum ini saya sungkan, jadi saya panggil Pak Yulian Wiratno. Selamat datang Pak Yulian. Siap. Baik, kita akan mendengarkan paparan dari Mas Antung Arif Maulana. 10 menit kami sediakan waktu untuk proses paparan ini, kemudian penguatan dari mentor maksimal 5 menit. Mas Antung, dipersilakan. Terima kasih. Apakah layarnya sudah tampil, Pak? Siap, terlihat. Makan pepaya, belinya di pasar. Tembaga ditata, dipahat pakai palu. Perkenalkan, saya peserta Latsar. Semoga kita sehat selalu. Amin, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Lis Fahimah MSc selaku penguji. Alhamdulillah Ibu bisa ketemu lagi. Izin Bu menginfokan, saya dulu mahasiswa bimbingan akademiknya Ibu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu. Bangga dong saya ya. Siap. Yang terhormat Coach Rustam Effendi STMSI. Siap. Yang terhormat Bapak Yulian Wiratno SOS MAP selaku mentor. Yang terhormat Panitia Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Yang terhormat seluruh teman-teman peserta Latsar Angkatan 7 Kelompok 1. Kapak dan batu milik kaum nomad, ikan dan koya dipermentasi. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan saya presentasi. Luar biasa, cakep. Perkenalkan, nama saya Antung Arif Maulana. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 kelompok 7, Angkatan 7 kelompok 1 tahun 2021. Berdinas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah rancangan aktualisasi saya, yakni pemanfaatan Google Spreadsheet sebagai media update data berkala, update data laporan dan kinerja anggaran secara berkala pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Untuk latar belakang, revolusi industri 4.0 dipicu oleh revolusi teknologi digital. Konsekuensi dari revolusi industri 4.0 antara lain adalah kegiatan yang semakin berbasis digital, the Internet of Things, terbentuknya megadata, serta industri yang dikendalikan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI, sehingga mengurangi peran manusia. Satu kata yang menggambarkan kehidupan di era revolusi industri 4.0 ini adalah disrupsi, yaitu perubahan yang amat mendasar hingga tercabut dari akarnya. Disrupsi menjangkau seluruh kehidupan, baik sektor swasta maupun sektor publik, termasuk di dalamnya adalah ASN. Kondisi saat ini, subbagian penyusunan program yang merupakan leading sektor OPD dalam melakukan pembuatan dan penyampaian laporan rutin triwulanan yang dilaporkan, baik itu TEPRA maupun juga laporan triwulanan. Adapun data tersebut nantinya juga digunakan sebagai data untuk pembuatan laporan tahunan dan juga LKIP. Adapun kendala saat ini adalah sering terlambatnya penyampaian data dari tiap bidang sebagai bahan laporan rutin kepada subbagian penyusunan program Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk profil DPM PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, ini adalah foto kantornya, kemudian kepala dinasnya adalah Bapak Dr. Andus Suhaimi MSI, kemudian alamatnya terletak di Jalan Cilikriwut kilometer 5,5 Palangkaraya, kemudian ini ada alamat website, telepon, dan juga sosial media, yang mana di era digital atau era revolusi industri 4.0 hampir semuanya kantor diwajibkan punya alat media sosial.
Kemudian visi dan misi nilai organisasi. Di sini kita ada memuat beberapa nilai. Untuk DPM-PTSP sendiri, visinya terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik, bertumbuh, dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju, mandiri, dan adil. Kemudian untuk visi Kalteng adalah Kalteng makin berkah. Jadi merupakan lanjutan visi sebelumnya, yaitu visi Kalteng berkah. Kemudian ada perubahan di misi. Terdapat 5 poin di sini, yaitu mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, memperkuat ketahanan daerah dalam mengatasi perubahan global, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, mempercepat pembangunan SDM, meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender. Kemudian yang terakhir adalah core value-nya ASN yang baru di-launching oleh Bapak Presiden RI kemarin, yaitu berakhlak, di mana berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di sini kita mengangkat ada beberapa isu. Di sini saya ada mendapatkan isu-isu yang didapat di kantor, yaitu yang pertama adalah pengarsipan di bagian subpenyusunan program yang masih kurang tertata, kemudian belum optimalnya videotron yang ada di kantor, kemudian juga sering terlambatnya penyampaian data dari tiap bidang sebagai bahan laporan rutin kepada subpenyusunan program, kemudian kurangnya informasi terkait capaian kinerja sekretariat DPM-PTSP, kemudian kurang disiplinnya pegawai Dinas Penanaman Modal dalam melakukan pengisian absensi manual, yaitu absen yang langsung tanda tangan di kertas. Kemudian dari isu tersebut kita melakukan identifikasi isu, yang mana di sini kita menggunakan metode APKL. A itu adalah aktual, kemudian P itu problematik, kemudian K itu kehalayakan, dan L-nya adalah layak. Kemudian setelah diidentifikasi isu menggunakan APKL, kita kemudian melakukan lagi tapisan isu, yaitu menggunakan teknik USG. Dari kelima isu tersebut, diperolehlah isu prioritas yang scoringnya paling tinggi, yaitu adalah sering terlambatnya penyampaian data kinerja dan anggaran dari tiap bidang sebagai bahan laporan rutin kepada bagian penyusunan program DPM-PTSP. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan teknik fishbone. Di sini tujuannya adalah mengetahui penyebabnya. Kemudian di sini dari material ada kendalanya, yaitu belum adanya format khusus penyampaian data dari bidang, belum optimalnya implementasi nota atau surat dinas terkait permintaan data. Kemudian juga ada dari atau dari manusianya, yaitu keterbatasan jumlah petugas pengelola data, keterlambatan dalam melakukan penyusunan data. Kemudian metodenya belum adanya deadline waktu penyampaian data dari bidang, terbiasanya penggunaan laporan fisik, dan yang terakhir adalah dari segi mesinnya, belum adanya alat atau sistem sebagai media, kemudian belum adanya alat sistem yang bersifat universal yang dapat diakses dan diupdate secara real time. Kemudian rencana kegiatan pemecahan isu di sini ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama itu adalah pembuatan draft format laporan penyampaian data dari bidang, kemudian pembuatan produknya sendiri, yaitu pembuatan form Google Spreadsheet sebagai media penyampaian data dari bidang. Kemudian yang ketiga, pembuatan nota dinas sebagai untuk penegasan kepada bidang-bidang. Kemudian launching dan updating penyampaian data dari bidang pada Google Spreadsheet secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah melakukan monitoring penyampaian data dari bidang. Oke, selanjutnya adalah di dalam implementasinya nanti kita akan melaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu mungkin Bapak Ibu semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilahnya aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, kemudian komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Di luar nilai dasar tersebut juga ada 3 poin lagi, yaitu pelayanan publik, kemudian WOG atau Whole of Government, kemudian manajemen ASN. Kemudian untuk jadwal rencana kegiatan, di sini gagasan pemecahan isunya saya bikin akronim, yaitu laporan cepat, laporan pakai Google Spreadsheet, atau Lapat-Lapagos. Kemudian di sini ada tabel rencana kegiatannya. Untuk yang pelaksanaan poin pertama itu dimulai nanti waktu pelaksanaannya 13 sampai 16 Agustus 2021, yang mana sasaran pelayanannya adalah mentor, pimpinan, dan juga coach, yaitu kegiatannya pembuatan draft format laporan penyampaian data dari bidang. Kemudian pembuatan form Google Spreadsheet-nya kita jadwalkan tanggal 18 sampai 24 Agustus.
Kemudian yang ketiga, pembuatan nota dinas atau surat perihal implementasi. Waktu pelaksanaannya 25 sampai 27 Agustus 2021. Kemudian launching dan updating, jadi nanti langsung dipakai untuk mengisi laporan di bulan berikutnya, yaitu diharapkan nanti 30 Agustus sampai 4 September. Kemudian juga ada langkah terakhir, yaitu melakukan monitoring penyampaian data dari bidang pada Google Spreadsheet secara berkala. Kenapa di sini saya tulis berkala? Karena memang rutin, laporan tersebut rutin, akan dilaksanakan setiap bulan. Nah, di sini juga waktunya pelaksanaannya sama dengan poin 4, yaitu tanggal 30 Agustus sampai 4 September 2021. Karena harapannya kita melakukan evaluasi itu bukan hanya di akhir, namun juga di awal kegiatan tersebut berjalan. Demikian paparan saya atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Coach Bapak Rustam Effendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Antung, 9 menit 30 detik. Efektif sekali untuk paparannya. Ya, baik, kita telah mendapatkan informasi terkait apa yang akan dilaksanakan oleh Mas Antung Arif Maulana. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Bapak Mentor, Pak Yulian Wiratno, untuk memberikan penguatan atas isu dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman kita. Pak Yulian, kami mohon kesediaan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Lis Karimah, Pak Rustam Effendi. Baiklah, dalam kesempatan ini bahwa materi yang telah disampaikan oleh Saudara Arif itu sangat bermanfaat untuk kepentingan dinas kami ya Pak. Karena memang selama ini kita belum membuat laporan itu sering terlambat karena data yang kita butuhkan dari bidang-bidang itu memang sering sangat terlambat, Pak. Sehingga materi yang akan kita laksanakan nanti oleh Saudara Arif ini saya pikir sangat membantu, Pak. Jadi materi ini sangat diperlukan untuk membuat laporan-laporan yang ada di dinas kami ini, Pak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yulian, luar biasa. Kami mohon dukungan nanti bahwa apa yang disampaikan Bapak Mentor tadi ini menjadikan isu ini semakin kuat untuk dilaksanakan gagasan-gagasan pemecahannya. Silakan nanti Mas Arif atau Mas Antung banyak berdiskusi dengan Pak Yulian dalam rangka pelaksanaan di lapangan. Baik, demikian untuk Bapak Mentor. Selanjutnya Ibu Lis, kami cukup banyak waktu Ibu ini sekitar 8 menit ya, tapi masih ada peluang untuk sedikit ruang dan waktu lebih dari itu. Kami mohon kesediaan Ibu Lis untuk berproses bersama peserta. Persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Rustam, terima kasih atas kesempatannya. Pak Yulian Wiratno, ini PS saya juga. Dan ternyata Saudara Antung juga kita udah pernah kenal ya. Ya, Bu. Kalau guru tuh muridnya banyak ya. Terima kasih udah disapa. Siap, Bu. Saya mau ini ya, kita dialog dari awal yang tadi disampaikan, dengan adanya teknologi itu mengurangi tenaga kerja. Betul. Ya. Tapi menurut saya kayaknya tidak mengurangi sih, karena jumlah ASN kan sekarang terbatas ya. Gitu. Ini sebetulnya udah bisa mengantisipasi, meminimalisir tenaga ASN gitu ya. Nah, terus kaitannya dengan era disrupsi, ya. Nah, ini saya pengen
bisa diinformasikan biar kita semuanya mendengar. Era disrupsi kaitannya dengan ASN itu seperti apa yang saudara pahami? Silakan. Izin saya tutup video sebentar. Siap, Bu. Tapi saya mendengar. Silakan. Siap, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Lis. Jadi yang pertama untuk revolusi industri 4.0 ini yaitu revolusi industri yang dipicu oleh revolusi teknologi digital. Artinya di sini saya juga ada mengutip tulisan, ada beberapa peran-peran manusia yang akhirnya saat ini tergantikan oleh mesin, termasuk juga di dalamnya adalah pekerjaan-pekerjaan, tidak menutup juga dengan kita yang ada di PNS. Mungkin kalau untuk di ASN perkembangannya mungkin agak sedikit terlambat dibandingkan dengan di sektor swasta ya Bu ya. Jadi kalau sektor swasta itu mungkin beberapa tahun terakhir udah terasa kencang sekali. Jadi hampir rata-rata contoh seperti zaman dulu itu kalau ada ingin melakukan kayak ingin minta layanan sesuatu itu kan biasanya kita harus datang ke kantor menemui bagian pelayanan. Kalau sekarang kan hal tersebut sudah tergantikan dengan lewat WA bot yang mana yang menjawabnya langsung dari mesin, termasuk juga yang dulunya mungkin kita setiap ada surat itu harus dikirim dulu ke kantor. Oke, izin saya interupsi. Saya kira ini ya memaksimalkan waktu gitu. Siap, Bu. Jadi yang singkat-singkat aja. Karena betul manajemen ini cenderung birokrasi ini lambat. Betul. Nah, berapa puluh tahun yang lalu itu ada buku namanya Reinventing Government. Jadi bagaimana government itu, birokrasi itu cara kerjanya itu seperti cara kerja wirausaha gitu. Betul. Jadi mindset apa segala macamnya juga kita harus berubah. Nah ini itu gitu. Mungkin di situ yang bisa dikaitkan dengan era disrupsi bagi ASN. Silakan. Nah, jadi kaitannya dengan ASN Bu, ASN diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi ASN juga harus cepat, tidak boleh kalah dengan perkembangan zaman, termasuk juga dengan sektor lain. Jadi untuk ASN sendiri, ASN pegawai-pegawainya harapannya itu mampu menggunakan media teknologi informasi sebagai sarana penunjang pekerjaan. Contohnya juga seperti saat sekarang kita kan melakukan Zoom meeting Bu, mungkin beberapa tahun sebelumnya kan mungkin biasanya kita offline. Terlepas ini karena kondisi pandemi, tapi teknologi kan sudah berkembang, akhirnya kita bisa mengaitkan dengan fungsi ASN sehingga mempermudah pekerjaan kita. Demikian Bu. Oke, terima kasih. Jadi pandemi ini memaksa kita untuk kita bekerja lebih menyesuaikan dengan teknologi. Jadi pandemi ini kita lihat sisi positifnya ya. Siap Bu. Baik. Selanjutnya, tadi ya inovasi yang saudara sampaikan ini saya lihat ini internal ya di dalam kantor gitu, tidak keluar. Ini sesuatu yang bagus buat saya karena kita melakukan perubahan itu nggak usah yang terlalu gede-gede, pekerjaan kita aja sehari-hari yang simpel maksimal gitu. Ini juga mungkin nanti bisa dijadikan model oleh perangkat daerah yang lain. Siap Bu. Tapi saya mau tanya, bikin aplikasi ini itu dukungan anggarannya tadi saya nggak lihat ya. Identifikasi dan analisis isunya itu unsur manajemennya cuma 4 ya. Money-nya nggak kelihatan. Nah ini apakah pakai dana atau nggak pakai dana gitu? Saya pengen tahu banget. Baik Bu. Izin menyampaikan kenapa di sini tidak ada 6M, di dalam 6M itu kenapa tidak termasuk yang money-nya. Nah, jadi karena kita menggunakan produknya yang free, Bu. Jadi seperti kita ketahui, Google itu kan sebuah platform yang memungkinkan memberikan layanan yang bisa diakses secara bebas atau gratis, Bu. Nah, makanya di sini sebenarnya sih ini bukan aplikasi, bukan juga sih Bu. Jadi sebenarnya kayak kita bikin laporan biasa yang biasanya kita ketik di Excel itu, cuman sekarang dipindahkan ke cloud Bu. Nah jadi di sini zero money lah Bu. Jadi nggak ada biaya yang keluar di sini.
Artinya di dalam pembuatannya tidak ada mengeluarkan biaya. Demikian, Bu. Oke, ini yang saya sangat sependapat. Karena selama ini bikin sesuatu yang berhubungan dengan teknologi itu harus didukung dengan dana yang cukup besar. Betul, Bu. Betul, Bu. Nggak perlu menurut saya. Dan maaf ya, saya pernah membuktikan ini gitu. Nggak ada dananya. Saya ditanya teman saya, berapa Bu habisnya biayanya? Saya bikin 2 aplikasi ya ketika saya di dinas yang lain gitu ya. Belum di jabatan sekarang. Untuk pengguna dan untuk internal di dalam kantor itu sendiri gitu ya. Waktu itu laporan pantauan terhadap kerja sehari-hari. Itu benar-benar gitu. Benar-benar free, Bu. Free. Betul, Bu. Free. Iya. Tapi, ya kita juga memikirkan lah sama yang bikin kan. Nah itu kan caranya lain gitu. Tapi yang jelas saya heran kalau setiap ini ya, ini milenial nih semuanya. Apalagi sekarang teknologi itu memudahkan gitu. Terima kasih ya Mas Antung. Itu udah mengkonekkan teknologi yang ada untuk administrasi perkantoran. Itu udah oke banget. Dan saya kira mungkin ini buat yang lain juga, kalau ada yang dari dinas-dinas, kan ada yang namanya Pranata Komputer. Betul. Ya Pak Yulian ya, kita dulu banyak banget ya ketika kita sama-sama di satu kantor. Saya waktu itu berusaha, pengen mereka itu bikin aplikasi ringan. Misal ada surat masuk, saya bilang, bikinlah gitu, dari hal yang kecil-kecil. Itu kan nggak perlu biaya, emang tugasnya yang bersangkutan gitu. Tugasnya yang bersangkutan. Jadi jangan semua itu harus dengan biaya. Ya oke lah dengan biaya. Apa sih beratnya kita mengeluarkan sedikit gitu ya untuk yang kerja gitu, misal beliin snack, beliin minum kayak gitu ya. Jadi saya kira saya ini setuju banget. Ini juga wawasan. Tadi juga semuanya udah pakai aplikasi ya. Jadi saya kira saya apresiasi. Terus apakah bisa dipastikan kalau bidang-bidang ini bisa benar-benar kita dapat datanya gitu. Dengan model solusi seperti ini, kita benar-benar bisa mendapatkan data dari bidang dengan mudah. Apakah begitu? Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi di sini di rencana kegiatan pemecahan isu tersebut juga saya kalau saya sendiri yang melakukan intervensi memang tidak mungkin. Jadi saya nanti Bu melaksanakan WOG lah Bu dengan mentor dan juga nanti pimpinan yang lebih tinggi. Yang pertama itu di sini kita ada melakukan pembuatan nota dinas atau sejenisnya atau surat perihal implementasi Google Spreadsheet tersebut kepada bidang-bidang. Jadi nanti ada penegasan secara legalnya. Nah, jadi nanti di situ juga disampaikan petunjuk lebih lanjut untuk pengisian atau input. Sebenarnya sih kalau untuk inputnya nggak terlalu jauh beda sama dengan yang biasa diisi yang offline itu. Itu yang pertama. Kemudian langkah kedua, di sini ada di poin 5, melakukan monitoring penyampaian data dari bidang pada Google Spreadsheet secara berkala. Nah, jadi nanti kita akan melakukan monitoring, Bu. Jadi nanti mungkin di akhir-akhir bulan, mungkin di minggu terakhir, minggu keempat setiap bulannya nanti saya akan selalu mereminder kepada PIC masing-masing dari bidang. Kalau perlu nanti kan kita bisa bikin register, nanti di list siapa yang sudah menyerahkan nanti dilaporkan ke pimpinan, Bu. Demikian ya. Bu, kontrol yang kita ini kan. Ya, ternyata saya belum nanya, udah langsung dijawab ya. Banget, terima kasih. Jadi tadi saya pertanyaannya memastikan, ternyata ya kita masih ada teori X, teori Y ya. Jadi ada orang-orang yang harus kerjanya itu dengan dipaksa oleh satu aturan. Dan terima kasih sudah dipikirkan untuk penerapannya. Saya kira itu saya kembalikan. Terima kasih Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya masih ada 2 menit waktu Ibu, kalau masih mau dipakai atau cukup? Cukup saja. Oh siap. Terima kasih Bu Lis.
luar biasa dengan pertanyaan yang efektif, peserta bisa merespon dengan baik, dan pastinya teman-teman akan menjadi trigger untuk membuat inovasi-inovasi lain ke depan, dimulai dari hal-hal yang seperti itu, yang lainnya akan terpicu, tertarik, terpengaruh, sehingga menimbulkan semacam insecure positif di dalam dirinya. Karena insecure itu ada juga negatif, tapi ini semacam hal yang positif begitu, untuk berbuat yang sama di dalam organisasinya. Demikian untuk Mas Antung, terima kasih Ibu Lis atas prosesnya. Pak Yulian, terima kasih telah mendukung dan kami mohon dukungannya untuk 30 hari dan seterusnya ke depan. Dan jika saya dukung. Siap Pak Yulian, kami menyesuaikan jikalau Pak Yulian ada kesibukan atau tetap bertahan di sini, kami juga menyesuaikan. Baik, menutup sesi saya kembalikan ke Mas Antung Arif Maulana. Baik, terima kasih Pak Rustam Effendi. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu penguji atas saran dan masukannya. Luar biasa Bu, lama nggak ketemu. Sekalinya ketemu nggak lama, ujian lagi. Kemudian kepada Coach atas waktu yang diberikan. Kepada Bapak Mentor, Pak Yulian, terima kasih Pak atas penguatan dan juga nanti mohon bimbingannya untuk pelaksanaan aktualisasi 30 hari ke depan. Kemudian juga kepada panitia Latsar yang terhormat, kemudian juga kepada seluruh rekan-rekan peserta Latsar. Karena tadi di awal kita mulai berpantun, maka izinkan saya menutup sesi ini dengan pantun juga. Sayur lalap untuk lauk makan, menonton wayang di bungur asi. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ini pantunnya luar biasa.